Saudara, untuk putaran terakhir, saudara, ini ada 2 film. Yang pertama adalah putaran terakhir balap, yang kedua adalah putaran terakhir maraton. Mari kita belajar. Tolong suaranya dikeraskan. Ya, saya berharap saudara menikmati putaran terakhir. Gaspol. Saya berharap saudara nanti bilang ke teman-teman kiri kanan, gaspol. Gaspol, oke. Inilah hari-hari saudara dan saya gaspol melewati setiap batas. Karena kita punya Tuhan yang no limit. Ya, terus. Mari. Saudara bayangkan saudara di situ. Habisi semua musuh. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih cepat. Few performances have ever represented the spirit of competition, determination, and grit as much as that lap by Gabriela Anderson Scheiss. Saya percaya kitalah orang-orang yang akan menyelesaikan dengan sangat kuat. Saudara, untuk putaran terakhir. Ada begitu banyak hal saudara di dalam putaran terakhir. Saudara, putaran terakhir itu bisa bicara tentang balap mobil. Itu bisa bicara tentang maraton. Itu bisa bicara tentang tinju. Dan hari ini saudara, kita sedang menghadapi putaran terakhir untuk lawatan. Saya berdoa pada waktu nanti saudara menerima putaran terakhir. Saudara, pengurapan ini membuat saudara mengerti apa yang harus saudara punya. Saudara, yang pertama di dalam Lukas 19 ayat 26. Dari terjemahan The Message berkata begini. Yesus berkata, inilah yang aku maksudkan. Beranikan dirimu dengan meresikokan hidupmu. Bahkan lebih daripada yang pernah engkau impikan. Berani main aman. Engkau akan berakhir dengan kerugian dan kantong kosong. Dan tidak mendapat apapun. Saudara, hari-hari ini saya mau berkata, pada waktu saudara ada di putaran terakhir, beranikan dirimu untuk meresikokan. Saudara, mungkin saudara berkata, Bu, saya harus resikokan yang namanya uang saya. Ya. Saya harus resikokan ego saya. Ya. Saya harus resikokan ya semua kesenangan saya. Ya. Saudara, setiap kita, saudara harus berani meresikokan apapun untuk putaran terakhir. Mungkin saudara seorang penakut yang gak pernah berani untuk ketemu orang. Mungkin saudara seorang yang selalu gagap dan gak berani untuk bersaksi. Resikokan. Saudara, hari itu saya cuma mau ambil beberapa contoh
Ada yang namanya Law Angel. Saudara, dan untuk putaran terakhir di Amerika, saudara, dia menjual rumahnya. Saudara, saudara, dia menjual rumahnya. Hanya untuk apa? Dia bikin KKR. Saudara, karena dia percaya itu putaran terakhir. Saudara yang lain, saudara John Gillett. Saudara, dia pergi ke Afrika. Saudara, dia bahkan gak tahu apa-apa, saudara. Dia gak tahu di mana dia harus tinggal dan bagaimana dia harus hidup. Karena dia tahu itulah putaran terakhir buat hidupnya. Buat saudara destiny-nya. Saya berdoa setiap kita, inilah hari untuk saudara. Saudara mengerti dengan benar. Saudara, kalau saudara lihat tadi film, tadi hilang satu pose karena itu rada jauh saudara. Saudara, dia akhirnya dibilang suruh sampai 6.000 itu aman. Saudara, tapi dia akan akhirnya sampai 8.000 saudara. Sampai 8.000. Saudara, tidak ada lagi. Saudara, dan kalau saudara pernah lihat yang lain lagi saya lihat. Saudara, pada saat dia meresikokan bannya meleleh. Saudara, pada waktu dia meresikokan, saudara, mobilnya terbakar. Tapi sekali lagi itulah putaran terakhir. Saudara, yang kedua, kalau maraton. Saudara, kalau saudara lari maraton, maka putaran terakhir itu bukan saat paling keren. Itu saat paling sakit. Seluruh badanmu saudara sudah kehabisan oksigen dan kehabisan cairan. Saudara, bahkan kau melangkah aja seperti tadi kata Pak Fendi dengan terpincang-pincang. Saudara, setiap hentakan di kakimu itu mendatangkan kesakitan yang luar biasa. Saudara, bahkan saudara, engkau sudah tidak lagi bisa normal. Kalau saudara lihat tadi jalannya udah begini, betul kan? Saudara udah gak bisa normal, gak bisa fokus aja gak bisa. Saudara, semuanya untuk berpikir jernih aja udah gak ada tenaga. Tapi itulah putaran terakhir. Saudara, di dalam legenda, saudara, di dalam legendanya. Saudara, seseorang yang lari sampai berapa? 42 kilometer. Saudara, dan pada waktu saudara dia teriak menang, mati saudara. Saudara, mungkin saudara berkata, Bu, apakah kita sampai di sana? Mungkin hari itu kita lihat lawatan, tiba-tiba pengangkatan. Tapi bisakah saudara ngerti bahwa putaran terakhir bukan cuma soal saudara wow, keren. Tapi itu juga soal menahan sakit. Itu menahan saudara segala emosi. Menahan mungkin saudara segala keinginan. Itu rasanya seluruh badan, kalau saudara tahu rasanya pengen duduk saudara. Karena kram semua. Tapi itulah putaran terakhir. Saudara, Presiden Roosevelt adalah presiden yang kena polio, saya pernah cerita. Dan Tuhan harus menghancurkan dia dulu, saudara. Dia ini semua. Dia itu perenang terbaik. Dia saudara tentara terbaik. Saudara, dan dia harus kena polio dulu. Sebelum Tuhan bawa dia dalam destiny terakhir, putaran terakhir. Yaitu apa? Presiden. Saudara, dia berpikir Tuhan menghancurkannya. Betul. Saya suka banget dengan istilah Pak Fendi. Kalau pakai batu belum hancur, Tuhan datang pakai godam. Kalau godam belum hancur, Tuhan mungkin datang pakai traktor. Saudara, dan dia pernah kecelakaan, dia pernah segala macam, tapi gak hancur-hancur. Dan Tuhan bilang, oke, aku kasih kamu polio, sampai dia lumpuh total, barulah dia hancur. Tapi Tuhan tidak sedang menghancurkan untuk nothing. Tuhan sedang siapkan dia untuk jadi seorang presiden. Saudara, dan dialah presiden, saudara, yang menjabat 4 masa pemerintahan. Saudara, 2 aja udah susah, ini 4. Saudara, dan pidatonya yang paling terkenal saya mau bacakan buat saudara. Dan saya berdoa ini akan mengena di hatimu. Yang masuk hitungan
bukan orang yang mengkritik. Saudara yang masuk hitungan, bukan orang yang menunjukkan kesalahan orang lain. Bukan orang yang lebih kuat. Bukan orang yang bisa berkata, saudara, lu salah. Bukan. Tetapi yang layak menerima pujian adalah orang yang benar-benar bertempur di medan laga. Yang wajahnya kotor kena debu. Yang keringatnya, saudara, bercampur dengan darah. Saudara, dia berkata, saudara, mereka yang dimasuk dengan orang yang ada di putaran terakhir adalah yang berjuang dengan gagah berani. Bahkan, saudara, mereka yang berbuat kesalahan demi kesalahan, tetapi mereka terus berusaha untuk berubah dan menjadi lebih baik. Saudara, dia berkata, karena tidak mungkin berusaha tanpa berbuat kesalahan. Gak mungkin berhasil tanpa kekurangan. Dan dia berkata, saudara, yang melakukan dengan pengabdian, yang melakukan dengan antusias, yang terus berjuang untuk tujuan yang benar, yang tidak, saudara, berhenti berusaha walaupun berbuat sangat banyak kesalahan. Saudara, dikatakan, tetapi siapa yang berjuang dengan segenap hati, merekalah yang layak disebut pemimpin. Yang tahu bahwa kemungkinan terbaik, saudara, dan mencapai yang terbaik sekalipun gagal. Sekalipun gagal. Setidaknya dia mengalami kegagalan tersebut dan menghadapinya dengan berani. Saudara, ada banyak orang tidak berani berusaha karena mereka takut gagal. Ada begitu banyak orang pengecut bahkan tidak bisa melakukan kehendak Tuhan karena takut ditolak. Tapi orang-orang yang disebut pejuang adalah mereka yang walaupun gagal, mereka akan 1000 kali bangkit. Saudara, mereka tidak, saudara, dingin dan pemalu. Tetapi mereka, saudara, tahu artinya kekalahan dan kemenangan. Juga tahu, saudara, artinya malu dan tetap maju terus. Saya berdoa, saudara, setiap kita tahu, kita tidak mungkin, saudara, maju dan tidak ada tantangan. Kita tidak mungkin di depan dalam putaran terakhir tidak ada kesakitan. Saudara, tidak mungkin di depan, saudara, tidak ada penolakan. Tidak mungkin di depan tidak ada gesekan. Tidak mungkin di depan, saudara, tidak ada luka. Tapi saya mau berkata, seorang pemenang, seorang yang siap di putaran terakhir adalah orang yang menghadapi itu semua. Saudara, saya boleh cerita tentang segudang kesalahan saya. Saya boleh cerita, saudara, tentang segudang kegagalan saya. Saudara, saya tahu artinya malu. Saya tahu artinya, saudara, ditolak. Saya tahu artinya melepaskan. Saya tahu artinya kehilangan. Tapi saya tahu bahwa kita tidak berhenti. Karena putaran di depan akan membawa kita kepada glorious finish. Saya berdoa saudara menangkap itu. Saudara, yang ketiga, saudara, Ibrani 11 ayat 40, 21 ayat 1. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat mencapai kepada kesempurnaan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi, dengan berlomba dengan tekun pada perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, yang ketiga, kita ini orang
yang harus melihat dan belajar dari semua pendahulu kita. Kalau saudara tahu yang namanya pelari, saudara ya, estafet. Pelari pertama mungkin ketinggalan, saudara. Mungkin ketinggalan cuma 3 langkah. Pelari kedua, saudara, ketinggalan lagi, tambah banyak. Misalnya nih, 6 langkah. Saudara pelari yang ketiga mungkin ketinggalan 7 langkah, saudara. Maka yang bisa mengoreksi adalah penari siapa? Terakhir. Suka tidak suka. Saudara harus melihat dan berkata, oke, di tikungan ini kita bisa lewati. Di sini saya bisa gaspol. Di sini saya bisa lebih tajam. Saudara, dia belajar dari setiap pendahulunya. Supaya dia mengoreksi semua kesalahan. Saudara, ayatnya berkata ikuti jejak domba. Ayat ini berkata tanpa kita mereka tidak bisa mencapai kesempurnaan. Saudara, karena itu saya berkata pelajari hidup saya. Dan jangan buat kesalahan yang sama dengan saya. Pelajari hidup Pak Yusak. Serap yang terbaik. Dan jangan buat kesalahan. Kejatuhan yang sama. Saudara pelajari raja-raja. Pelajari rasul-rasul. Sampai setiap jalanmu ada rambu-rambu kiri dan kanan. Saudara, saya itu bersyukur saya ini orang yang suka banget belajar. Suka banget membaca. Suka banget saudara melihat diri. Sehingga setiap kali nih ya. Saya mau stres misalnya gitu ya. Saudara, orang stres itu enggak mendadak stres ya. Saudara, kalau saudara itu sudah tidak bisa tersenyum dan menikmati hidup, saudara sudah mulai stres. Ya. Kalau saudara juga terus makan dan enggak bisa berhenti, saudara juga sudah mulai stres. Tapi kalau saudara makan apa saja, sudah tidak enak, itu juga saudara sudah mulai apa? Stres. Saudara, dan kalau saudara lihat teman, semuanya salah. Lihat teman ini salahnya begini. Lihat teman ini salahnya begini. Lihat teman ini salahnya begini. Itu juga tanda mulai stres. Tapi kalau saudara lihat diri sendiri, saudara di depan kaca udah gini. Kenapa ya gue jelek? Kenapa ya alis saya salah? Kenapa ya gue gendut? Itu juga mulai apa? Stres. Untung ya saya itu kenal. Saudara. Jadi setiap kali saya makan kebanyakan saya bilang gini, Iin, lu ke stres apa? Terus kemudian saya mulai berurusan dengan Tuhan. Ya. Saudara, setiap kita. Kalau saudara itu belajar dan belajar dan belajar. Kalau saudara mengikuti jejak banyak orang dan saudara makin hari akan makin berkata begini. Thank you Lord. Karena lewat mereka aku menjadi sempurna. Tapi kalau saudara juga dikoreksi. Seperti tadi Pak Fendi bilang. Ya, saudara Yakub lihat Lea. Mungkin dulunya enak banget. Tapi hari itu dia lihat Lea pasti cantik banget. Aduh, kalau gak ada Lea, gue punya anak gak 12. Saudara, dialah yang menjadi penggenap destiny dari Yakub untuk menurunkan 12 suku Israel. Betul kan? Saudara, sampai kau bisa lihat. Saudara, saya itu kan paling sering sebut nama Ruth sama Leo. Banyak orang berpikir karena saya paling cinta sama mereka. Enggak saudara, karena saya tuh kalau ngelihat mereka begini. Terima kasih untuk orang yang sejelek itu. Yang kau taruh dalam hidupku. Yang menyempurnakan setiap destiniku. Saudara, mereka itu ya. Istilah saya. Menajamkan pisau saya setiap hari. Setiap hari. Dengan keberadaan mereka. Baik yang baik maupun yang negatif. Setiap kali saya lihat saudara. Setiap kali saya lihat ayah. Saya terus berdoa.
Sampai hari ini saudara masih berdoa. Ya, saudara dia itu kalau sama saya nggak menajamkan saya. Enggak saudara, kenapa? Terlalu cinta sama saya. Dia terlalu cinta. Tapi saya tahu something yang belum beres, belum tercabut tuh akar minder, akar tertolak. Saudara ya, akar kemarahan itu belum tercabut dan itu PR saya. Setiap kali saya lihat saya bilang Tuhan itu akarnya belum nyabut. Masih tumbuh lagi, ku potong tumbuh lagi. Tapi saya bersyukur ada dia di tengah kita. Karena itu membuat saya terus berdoa. Dan kalau saudara bisa melihat setiap orang sebagai sebuah sarana untuk membuat destinimu kuat dan penuh dan tuntas sampai terutama di putaran terakhir. Itu saudara gak stres. Tapi kalau saudara lihat dengan cara yang berbeda. Saudara sedang apa? Stres. Kalau saudara lihat gini, kenapa sih punya bos galak? Kenapa sih punya mama jelek? Kenapa sih yang ini anak buah cerewet? Yang ini penakut, stres. Tandanya. Yang salah bukan orang lain. Engkau. Bereskan hatimu. Karena orang stres itu saudara ngeri. Pertama stres itu kelihatannya cuma biasa. Tiba-tiba shutdown. Tiba-tiba banyak saudara yang shutdown. Saudara bisa jantungmu shutdown saudara. Saudara imunmu shutdown. Bisa macam-macam. Saudara kemarin ada kejadian kecil. Saudara ada seorang anak saudara ya. Mau dites rapid. Saudara dan dia tegang, nangis, takut. Dia tuh ternyata tak tahulah takut banget sama saudara sama jarum. Saudara dan pada waktu dia nangis, teriak segala macam. Saudara langsung saudara reaktif. Langsung reaktif. Karena ternyata ketegangan, ketakutan itu membuat sesuatu. Terus untung dokternya ini tahu dan berkata gini, tenang, tenang, tenang. Saya ambil waktu, kamu harus ambil waktu dulu 3 jam, tenang, santai, dan nanti dicek. Saudara ternyata setelah tenang, santai, makan es krim, apapun yang dia suka, dites non reaktif. Jadi saudara, gawat loh saudara. Stres itu berbahaya. Stres itu berbahaya saudara. Saya berdoa saudara menangkap ini ya. Saudara jadilah pelari terakhir dengan sangat bijak. Karena belajar dari banyak orang. Sampai saudara mengenali setiap bau saudara jebakan iblis. Setiap saudara lagi berjalan ada hembusan penipuan. Saudara langsung tahu tebas habis. Dan saudara akan masuk dalam putaran terakhir dengan kuat. Saudara yang terakhir, karena ini cuma saudara ya. Cuma supaya saudara siap menerima saudara urapan putaran terakhir. Saudara 1 Korintus 9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara kemudian di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 19 berkata. Tetapi gusarlah Elisa itu kepadanya serta berkata seharusnya engkau memukul 5-6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Saudara, kalau saudara tahu bahwa putaran terakhir dari tinju, saudara ronde terakhir itu adalah ronde terberat. Saudara itu sama saudara, udah kayak saudara melayang-layang begini saudara. Saudara dua-duanya seringkali sudah luka sangat banyak. Saudara mereka sudah dihantam pukulan berkali-kali. Saudara dan seringkali dalam ronde terakhir dalam tinju. Mereka sudah tidak punya kekuatan saudara. Tapi saat seperti itu. Berapa kali saudara mukul. Itu yang dihitung. Saudara yang dihitung udah lagi gak bisa. Saudara pukulannya mungkin udah cuma gini. Tapi yang membuat engkau menang.
Di putaran terakhir, ronde terakhir daripada tinju. Di saat keduanya, saudara sudah sangat-sangat habis. Sudah sangat terluka. Adalah berapa banyak engkau memukul. Dihitung. 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 Hari ini mungkin ada orang-orang yang kau sudah sangat letih. Dan kau berkata, aku rasanya gak sanggup masuk putaran terakhir. Mungkin saudara berkata, saya sudah sangat lemah. Saya bahkan rasanya sudah kena pukul habis berkali-kali sama iblis. Ekonomi saya kena, kesehatan saya kena, keluarga saya kena. Saudara, saya mau bilang di pukulan terakhir, pukul sebanyak mungkin. Pukul lewat deklarasi. Pukul lewat doa. Pukul lewat saudara berkata, aku percaya. Pukul lewat cara saudara doling, saudara. Pukul lewat tindakan profetik 5 kali, 10 kali. Saudara injak saudara yang namanya peta. Dan saudara berkata, itu mungkin gak bisa menjatuhkan musuh. Ya. Tapi akan dihitung. Akan dihitung. Dan ujungnya seberapa banyak itu menentukan kemenangan. Saya berdoa saudara menangkapnya. Inilah putaran terakhir. Saudara, pengurapan hari ini adalah pengurapan untuk putaran terakhir. Pada waktu Tuhan mulai bicara tentang putaran terakhir. Saudara tiba-tiba keluar saudara. Itu yang namanya saudara tetesan minyak. Dan keluar yang namanya tetesan anggur saudara. Di taman yang ada di Sion. Dan hari ini itu dicampur dengan 7 minyak sebagai tanda. Dari 7 saudara roh Allah. Untuk mempersiapkan kita di putaran terakhir. Saya berdoa, biarkan dirimu dibentuk. Mari saudara, beresiko. Ambil itu. Untuk gaspol. Setiap kita bilang putaran terakhir, saya tidak tahu berapa lama. Tapi mari gaspol. Amin. Saudara yang kedua, bertahanlah. Seberapapun kau harus menahan sakit. Bertahanlah dengan berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk setiap yang kau harus tahan. Yang ketiga saudara. Pada saat seluruhnya. Saudara ya, seluruh hidupmu. Rasanya sudah tidak bisa fokus. Saudara, rasanya engkau sudah menjadi begitu letih. Tetap saudara, tetap. Saya berdoa pukul again and again and again. Sekali lagi pukul again and again and again and again and again. Amin. Dan inilah hari kemenangan itu. Mari sementara saudara menyiapkan, saudara